Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang NIP, kembali lagi sama aku Santi Widiasari. Di video kali ini aku akan membahas tentang tips saat pemberkasan agar pemberkasannya berjalan dengan lancar dan teman-teman bisa lolos pemberkasan tahap akhir dan mendapatkan SK CPNS. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana tipsnya, stay tune terus dan tonton videonya sampai habis ya. Jangan di skip agar tidak miss informasi. Tapi sebelum itu teman-teman seperti biasa jangan lupa klik tombol subscribe ya, supaya teman-teman selalu update informasi-informasi terbaru yang akan aku bagikan di video-video aku yang selanjutnya. Jadi klik tombol subscribe-nya sekarang juga ya. Terima kasih. Nah, langsung aja kita bahas teman-teman. Jadi dulu pengalaman saya ketika pemberkasan tahun 2019, formasi tahun 2018, itu saya juga tidak tahu teman-teman bahwa ternyata setelah pengumuman kelulusan hasil integrasi SKD dan SKB itu ternyata ada yang namanya pemberkasan. Nah, jadi saya juga baru tahu bahwa setelah itu ada proses yang namanya pemberkasan. Nah, pemberkasan ini ngapain aja sih? Apa sih yang kita lakukan pada saat pemberkasan ini? Aku sudah pernah buatkan videonya. Teman-teman bisa cek di pojok kanan atas. Aku sertakan linknya di sana. Itu aku sudah menceritakan tentang sebenarnya pemberkasan itu kita ngapain sih? Bagaimana sih? Apakah kita itu harus mengunggah lagi dokumennya atau dokumen kita dicek secara langsung? Aku sudah pernah buatkan videonya di sana. Teman-teman langsung cek aja. Nah, di video kali ini aku akan memberikan tipsnya supaya teman-teman bisa lancar ketika pemberkasan. Karena seperti yang sudah aku jelaskan di video sebelumnya juga, bahwa ketika pemberkasan ini kita belum 100% lolos teman-teman. Jadi masih ada kemungkinan kita untuk gagal pemberkasan. Nah, apa saja yang menyebabkan gagal ini aku juga sudah pernah buatkan videonya. Teman-teman bisa cek juga di video aku yang sebelumnya. Nah, supaya teman-teman tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan itu, maka aku mau kasih tipsnya. Dan tips yang pertama adalah, teman-teman, yang pertama itu adalah jangan menyepelekan, tapi juga jangan overthinking. Nah, aku sering bilang di video aku yang lainnya bahwa teman-teman itu di proses ini tuh jangan menyepelekan. Jadi teman-teman benar-benar baca. Ketika ada pengumuman, itu teman-teman harus benar-benar aware dan teman-teman tuh benar-benar baca apa yang sudah ada di pengumuman itu. Nah, tapi teman-teman juga tidak perlu overthinking gitu. Jadi banyak tuh yang saya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tuh tidak perlu gitu, karena itu pertanyaan itu muncul karena overthinking gitu. Nah, teman-teman santai saja. Tidak perlu terlalu khawatir, tapi juga jangan menyepelekan gitu. Selama teman-teman itu sudah mengikuti, itu teman-teman bismillah santai gitu. Jadi jangan terlalu overthinking. Karena apa teman-teman? Karena panitia juga tidak akan sejahat itu gitu. Panitia untuk pelaksanaan seleksi CPNS itu tidak sejahat itu gitu. Ketika nanti pemberkasan dan ada berkas-berkas yang kurang, itu juga pasti akan diberitahukan dan ditanyakan ke teman-teman gitu. Karena panitia CPNS itu kan juga mengurusi banyak orang. Contoh misalnya Pemprov Jatim, itu kan ada ribuan peserta gitu kan yang akan diurusi dan akan diusulkan NIP-nya. Jadi mereka juga pasti ingin supaya dokumennya itu semuanya lengkap dan dikirimkan secara kolektif. Karena kalau misalnya ada yang tidak barengan, itu kan pasti akan susah kan. Jadi nanti juga pasti panitia itu akan membantu teman-teman selama kesalahannya itu bukan kesalahan fatal. Nah itu, tapi kalau misalnya kesalahannya fatal, maka akibatnya bisa sampai dianulir kelulusannya atau dibatalkan kelulusannya. Nah, tapi teman-teman tidak perlu terlalu overthinking, teman-teman. Yang penting adalah sudah mengikuti sesuai dengan yang diminta oleh panitia. Jadi itu adalah tips yang pertama, jangan menyepelekan tapi juga jangan overthinking. Yang kedua tipsnya adalah baca dan pahami pengumuman dan detailnya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman dapat pengumuman, itu teman-teman langsung baca, kemudian dipahami per poinnya, jangan sampai ada yang salah dan ada yang miss.
Karena biasanya untuk dokumen pemberkasan itu detail sekali permintaannya teman-teman. Misalnya contohnya adalah dulu saya itu SKCK. Nah SKCK itu teman-teman itu diminta untuk supaya SKCK-nya ini tidak di Polsek tetapi di Polres. Jadi harus dikeluarkan oleh Polres. Kemudian di bagian keperluan itu juga sudah ditentukan teman-teman. Jadi keperluannya untuk apa itu kata-katanya harus sama persis dengan yang diminta dan harus tertanggal setelah pengumuman. Nah itu tuh satu dokumen tetapi detailnya tuh banyak gitu, rinciannya banyak, harus dikeluarkan oleh Polres. Keperluannya tuh harus sesuai dengan yang diminta oleh instansi tadi. Kemudian yang ketiga tanggalnya itu harus tertanggal setelah pengumuman. Nah itu salah satu contohnya. Nah teman-teman nanti silakan perhatikan pengumuman dari instansi teman-teman dan tidak perlu bingung dengan instansi yang lainnya. Teman-teman fokusnya adalah dengan pengumuman dari instansi milik teman-teman yang teman-teman lamar gitu. Jangan bingung dengan instansi yang lainnya karena setiap instansi bisa jadi berbeda peraturannya. Nah, maka teman-teman silakan fokus ke pengumuman yang telah dikeluarkan oleh instansinya. Sebagai contoh lagi misalnya tahun 2019 itu ketika saya pemberkasan diminta surat keterangan sehat. Nah itu surat keterangan kesehatan itu ada macam-macam. Ada surat keterangan sehat jasmani, surat keterangan sehat rohani, kemudian surat bebas nafsa. Dan bebas nafsanya itu juga ada 4 zat adiktif yang harus diujikan. Dan tidak semua rumah sakit itu punya. Nah itu kita juga harus menanyakan dulu ke rumah sakitnya sebelum kita tes. Jadi detail-detail seperti itu yang harus teman-teman perhatikan gitu. Jadi tidak hanya mengurus dokumennya saja, tetapi detail-detailnya itu harus teman-teman perhatikan supaya ketika nanti pemberkasan itu sudah lancar dan tidak ada permasalahan. Tips yang ketiga adalah persiapkan finansial atau siapkan uang teman-teman. Nah, kenapa aku bilang seperti itu? Karena pengalaman aku tahun lalu itu ketika kita mengurus pemberkasan itu benar-benar membutuhkan uang gitu teman-teman. Karena berkas yang diurus kan ada banyak. Nah, kita tentu saja ketika mengurus kan butuh untuk transportasi ke sana kemari gitu ya. Tidak hanya 1-2 dokumen yang diurus kan ada banyak sekali. Kemudian ada beberapa dokumen yang kita itu harus membayar gitu kan. Contoh misalnya tadi yang surat keterangan sehat itu teman-teman. Itu kita harus bayar gitu. Karena itu kan tes ya. Nah, tesnya itu juga ada peraturannya, harus di rumah sakit milik pemerintah gitu. Jadi RSUD gitu. Nah, itu berbayar. Tahun lalu itu saya juga harus membayar untuk, dan itu lumayan teman-teman gitu, nominalnya lumayan untuk membayar sejumlah tes-tes yang harus kita ikuti dan juga dokumen-dokumen yang mungkin kita butuhkan tadi. Jadi teman-teman mungkin mulai dari sekarang sambil menunggu pengumuman kelulusan dan pemberkasan, teman-teman bisa siapkan juga keuangan. Selain teman-teman menyiapkan informasi, teman-teman juga bisa menyiapkan keuangannya supaya nanti ketika sudah ada pengumumannya, teman-teman sudah siap semua, sudah informasinya oke, dan secara keuangan juga oke, jadi tinggal mengurus saja. Nah, itu adalah tips yang ketiga. Tips yang keempat adalah selalu aware dan bawa dokumen cadangan. Nah, teman-teman ini penting banget ya teman-teman. Jadi untuk yang dokumen yang sudah dipersyaratkan itu otomatis teman-teman harus bawa, itu sudah jelas ya. Dan saran aku teman-teman harus cek berulang kali sebelum teman-teman berangkat pemberkasan. Jadi biasanya di pengumuman itu kan kita dikasih jeda kan untuk pengurusan dokumennya itu. Nah, itu juga biasanya sudah ditentukan dokumen ini harus dimasukkan ke dalam map warna apa, untuk perempuan, untuk laki-laki apa. Nah, itu teman-teman semuanya harus diikuti dan cek berulang kali sebelum berangkat pemberkasan. Jadi ketika teman-teman berangkat itu berkas sudah betul-betul siap, ketika yang diminta itu apa itu sudah siap. Nah, selain dokumen yang diminta, saran dari aku dan tips dari aku adalah teman-teman harus bawa dokumen cadangan. Maksudnya dokumen cadangan itu dokumen yang seperti apa? Maksudnya adalah contoh, ketika teman-teman tuh misalnya diminta legalisir 1 lembar atau legalisir 2 lembar, itu kan sudah masuk ke dalam dokumen yang akan teman-teman bawa ketika pemberkasan. Tapi teman-teman selain bawa ini tadi, teman-teman juga harus membawa cadangannya gitu. Jadi teman-teman bawa legalisiran lagi yang sama, itu misalnya 3 atau yang lainnya gitu. Jadi supaya untuk apa gitu?
untuk menghindari hal-hal yang di luar kendali kita, atau misalnya ketika nanti dibutuhkan lagi itu kita sudah punya gitu, jadi kita nggak perlu keteteran dan nggak perlu bolak-balik gitu teman-teman. Apalagi buat yang rumahnya jauh, tentu persiapannya harus lebih matang. Lalu apalagi gitu dokumen cadangan ini, misalnya adalah foto. Foto itu misalnya diminta 3 lembar. Nah, teman-teman bisa membawa lebih dari itu gitu, supaya nanti ketika hilang atau jatuh atau apa atau diminta lagi itu teman-teman sudah punya. Nah, itu teman-teman. Jadi bawa dokumen cadangan dan juga membawa dokumen aslinya, karena biasanya ketika pemberkasan itu nanti akan dicek gitu, disamakan antara dokumen asli dengan yang dikumpulkan. Kalau yang asli kan dikembalikan ke kita. Nah, jadi setelah semuanya dicek itu yang asli dikembalikan teman-teman. Yang dibawa oleh panitia itu adalah yang legalisiran dan yang dokumen yang lainnya. Nah, itu adalah tips keempat dari aku. Nah, itu tadi adalah 4 tips ketika pemberkasan, supaya mudah-mudahan pemberkasan teman-teman lancar semuanya dan teman-teman bisa lolos di tahap akhir ini dan akan diusulkan NIP-nya, kemudian teman-teman akan mendapatkan SK CPNS. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan dan dilancarkan. Begitu juga buat teman-teman yang lainnya yang punya hajat yang lainnya, mudah-mudahan semuanya dimudahkan dan dilancarkan. Itu tadi tipsnya. Nah, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media yang teman-teman punya. Dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk sertakan komen dari teman-teman. Misalnya teman-teman punya pertanyaan apapun tentang CPNS atau pemberkasan, teman-teman bisa komen di bawah. Nanti akan aku jawab di sana, atau bisa aku buatkan materi di video aku yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eits, bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya sekarang juga ya. Terima kasih telah menonton.